Baik, bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Materi kita hari ini yaitu membahas tentang kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan negara itu, khususnya dalam konsep negara hukum, civil law, bahwa segala tindakan kebijakan pemerintah dilaksanakan harus memiliki suatu dasar kewenangan atau suatu legitimasi berupa payung hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Itu prinsip yang harus dijalankan dalam konsep negara hukum. Oleh karena itu, maka tidak boleh organ pemerintah itu mengambil suatu kebijakan, keputusan, atau suatu tindakan tanpa ada dasar hukumnya atau ada payung hukumnya. Itu prinsip, ya. Itu prinsip. Maka kalau di Inggris itu ada istilah no taxation without representation. Artinya tiada pajak tanpa persetujuan parlemen. Nah, kalau di Amerika lain lagi, ada istilah taxation without representation is robbery. Pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan. Nah, jadi ini adalah asas, ya, adalah prinsip bagaimana asas legalitas itu sangat penting kedudukannya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di negara hukum. Ada lagi kalau dalam hukum pidana itu asas legalitas, ya. Nullum delictum nulla pena sine previa lege ponali. Tidak perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada aturan hukum yang mengatur. Nah, jadi tidak boleh seseorang itu dihukum atas suatu perbuatan yang belum ada undang-undangnya, yang belum ada aturan hukumnya yang melarang. Nah, begitu. Nah, itulah contoh, ya, asas legalitas, ya, yang mana sangat penting dalam proses penyelenggaraan suatu urusan-urusan pemerintahan. Nah, oleh karena itu, maka asas legalitas inilah yang menjadi dasar kewenangan pemerintah, ya, dalam bertindak, mengambil kebijakan, keputusan dalam rangka penyelenggaraan negara. Dengan memiliki landasan hukum seperti itu, maka segala tindakan yang diambil oleh pemerintah itu dinyatakan sah, itu memiliki legitimasi resmi, ya, dan tidak akan disalahkan. Itu dalam konsep negara hukum. Tapi kalau tidak ada dasarnya, ya, maka itu dapat menjadi permasalahan, ya, bisa dituntut dan tentu berakibat hukum pula bagi organ pemerintah itu sendiri. Nah, maka saya katakan bahwa asas legalitas ini merupakan prinsip, merupakan asas dasar yang memberikan kewenangan kepada pemerintah. Maka kewenangan pemerintah itu berdasarkan suatu azas yang namanya azas legalitas. Nah, apa yang dimaksud dengan azas legalitas itu sendiri? Azas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di negara hukum, terutama dalam negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, ya, atau Eropa kontinental. Nah, ini tadi saya katakan di awal bahwa dalam konsep negara hukum khususnya civil law atau Eropa kontinental ini, yang mana azas legalitas ini sangat penting peranannya. Maka dikatakan merupakan prinsip utama, ya, yang menjadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, itu. Jadi tidak boleh, ya, pemerintah itu mengambil langkah-langkah kebijakan, keputusan, ya, untuk masyarakat
tanpa ada dasar hukum yang mengatur sebelumnya. Misalnya menarik pajak, ya, menetapkan hukuman kepada seseorang, ya, mencabut izin atau mengeluarkan izin tanpa ada dasar, nah maka itu tidak boleh dalam prinsip negara hukum, khususnya negara hukum dengan sistem civil law, ya itu. Nah, masih terkait asas legalitas, mengutip pendapat Saharan Basah mengatakan bahwa asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistik. Ya, ini pendapat Saharan Basah. Jadi Saharan Basah ini kalau kita lihat dari pendapatnya, dia berupaya untuk mencari jalan tengah sebenarnya, ya, antara konsep negara hukum dan konsep negara demokrasi, antara demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah hukum. Jadi asas legalitas itu sejatinya ya perpaduan antara konsep negara hukum, ya, dan konsep demokrasi itu sendiri. Ya, artinya demokrasi itu sebagai kedaulatan rakyat yang mana setiap keputusan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sedapat mungkin mengakomodir, menampung apa yang menjadi aspirasi, ya, ide-ide, gagasan, kebutuhan dari rakyat. Itulah demokrasi. Nah, maka demokrasi inilah yang dituangkan ke dalam suatu aturan hukum menjadi nomokrasi. Maka lahirlah yang namanya apa? Negara hukum demokrasi. Ya, yang dikatakan oleh Saharan Basah ini konsepnya monodualistik, ya. Mono itu satu, yaitu negara hukum demokrasi, dualistik ya perpaduan antara nomokrasi dan demokrasi. Nomokrasi itu hukum, demokrasi itu kedaulatan rakyat. Maka ini yang bagus, ya. Negara hukum seperti inilah yang baik, bahwa hukum itu ditetapkan berdasarkan apa yang menjadi ide-ide, gagasan, kebutuhan, ya, aspirasi dari rakyat, itulah yang dituangkan ke dalam aturan hukum menjadi negara hukum demokrasi. Nah, ini yang bagus, ya. Karena ada juga negara hukum yang lain itu tidak demokrasi, tapi otoriter. Bedanya kalau negara hukum yang otoriter itu ya kebijakan yang diambil dan dituangkan dalam aturan hukum itu tidak berdasarkan kepentingan rakyat atau aspirasi kebutuhan rakyat, tapi apa yang menjadi keinginan yang ditetapkan oleh penguasa secara top down. Nah, yang bagus itu ya kebijakan itu lahir secara bottom up, artinya dari bawah, ya, dari masyarakat itu yang menjadikan hukum. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, jadikan itu hukum. Itu dalam prinsip negara hukum demokrasi. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya, ya. Walaupun memang pemerintah punya kewenangan untuk mengatur masyarakat, rakyat, tapi alangkah lebih baik ya kalau kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sedapat mungkin menampung sebanyak-banyaknya apa yang menjadi aspirasi kebutuhan di masyarakat. Nah, maka itulah yang menjadi keinginan dari Saharan Basah ini, ya, upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum yang berdasarkan prinsip monodualistik. Nah, jadi perpaduan antara itu, ya, demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Itu yang disatukan menjadi konsep, ya, apa namanya, asas legalitas dalam negara hukum itu. Itu yang sebaiknya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa asas legalitas dan demokrasi ini memiliki kaitan yang sangat erat, ya, bahwa dalam arti apa? Sebanyak mungkin kebijakan pemerintah itu dan berbagai keputusan itu mendapat persetujuan dari wakil rakyat. Nah, ya, jadi sedapat mungkin nih, ya, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan, ya, keputusan-keputusan yang akan dilakukan atau diambil oleh pemerintah itu sedapat mungkin mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya, tentu saja di parlemen.
Nah, maka lahir pula konsep pembagian kekuasaan dari teori Montesquieu. Ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ya, lembaga legislatif tugasnya membuat atau menetapkan undang-undang, eksekutif yang menjalankan undang-undang, dan lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang. Nah, inilah sebagai penerapan dari konsep azas legalitas dan demokrasi ini. Jadi yang membuat kebijakan, yang membuat peraturan itu undang-undang legislatif, ya. Legislatif itu ya itulah parlemen istilahnya atau DPR. Ya, sebagai representasi dari rakyat, ya. Kenapa? Ya, karena tidak boleh pemerintah sendiri yang mengambil keputusan, yang membuat kebijakan, dia sendiri yang menjalankan, itu tidak boleh. Itu otoriter namanya. Maka harus ada pembagian kekuasaan. Ada lembaga yang membuat peraturan dan ada lembaga yang menjalankan peraturan. Nah, begitu, ya. Jadi ya semakin banyak kebijakan pemerintah itu menampung aspirasi dari masyarakat, dari rakyat, maka dapat dikatakan ya negara hukum itu negara hukum yang demokratis. Maka azas legalitasnya adalah azas legalitas yang memasukkan unsur-unsur demokrasi itu sendiri, ya, sebagai poin-poin di dalam peraturan hukum tersebut, gitu. Nah, sekarang ya, setelah mengetahui bahwa wewenang pemerintah itu harus berdasarkan suatu asas legalitas, ya, artinya harus ada aturan-aturan yang mengatur, ya, yang menetapkan bahwa apa yang menjadi langkah-langkah kebijakan, keputusan, ya, yang diambil pemerintah itu sudah memiliki aturan hukum sebagai dasarnya, ya, aturan hukum yang dibuat secara demokratis tentu saja dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat. Nah, maka disitulah muncullah kewenangan pemerintah berdasarkan asas legalitas itu. Tanpa asas legalitas dalam negara hukum civil law, pemerintah tidak boleh, ya, mengambil suatu kebijakan. Harus ada aturan hukum yang mengatur dulu, baru boleh mengambil langkah-langkah berdasarkan aturan tersebut. Itulah sebagai dasar kewenangan pemerintah. Ya. Nah, tapi apakah begitu dalam prakteknya? Nanti tentu ada pengecualian. Nah, sekarang berbicara tentang wewenang pemerintah. Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Ini menurut pendapat Hedestad, ya. Ya. Jadi ya, wewenang pemerintah ini kan tadi saya katakan lahir karena adanya azas legalitas, ya. Artinya ada aturan-aturan yang dibuat terlebih dahulu sebagai istilahnya tugas dan fungsi atau kewenangan suatu organ-organ pemerintah, barulah organ tadi dapat berjalan berdasarkan tugas dan fungsi atau kewenangan yang sudah diatur sebelumnya, gitu. Misalnya apa? Dinas misalnya, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, itu organ pemerintah. Apa asas legalitasnya? Nah, maka dinas ini memiliki suatu regulasi yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dari organ ini. Apa tugasnya, fungsinya apa, kewenangannya apa, diatur. Itu katakanlah secara umum kewenangannya atau tugas dan fungsinya untuk menertibkan administrasi kependudukan di wilayahnya masing-masing. Katakanlah seperti itu. Nah, maka dinas ini tadi ya tentu bekerja dalam rangka untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Ya, tidak boleh di luar itu. Tidak boleh dia mengatur juga tentang misalnya perpajakan, ya, mengatur juga tentang retribusi, tidak boleh. Ya, dia sudah memiliki tupoksinya masing-masing. Atau contoh lain, dinas kesehatan misalnya sebagai organ pemerintah. Nah, maka tugas, fungsi, dan kewenangannya tentu berkutat dalam penyelenggaraan kesehatan, baik yang bersifat administratif maupun ya fungsional, ya, dalam daerahnya. Itulah sebagai skop, ya, skop atau ruang lingkup kewenangan yang
dimiliki oleh dinas tersebut. Tidak boleh luar itu. Ya. Atau contoh lain lagi, misal Badan Pendapatan Daerah, ya, sebagai suatu organ pemerintah. Ya, tentu dia memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk bagaimana mencari, ya, sebesar-besarnya pendapatan daerah, ya, untuk menjadi apa namanya, keuangan untuk penyelenggaraan daerah tersebut. Nah, ini telah menjadi wewenang pemerintah. Nah, maka organ-organ ini tadi, ya, yang sudah memiliki tugas, fungsi, kewenangan masing-masing tidak boleh menjalankan fungsi-fungsi lain di luar yang diatur oleh undang-undang. Itulah kewenangan pemerintah berdasarkan azas legalitasnya. Nah, kalau terjadi di luar itu, maka terjadi yang istilahnya détournement de pouvoir, ya, pelampauan kewenangan. Bukan kewenangannya dikerjakan juga, gitu. Maka melanggar hukum karena tidak ada asas legalitasnya. Nah, kira-kira begitu. Misalnya ada pernah contoh kasus dahulu, seorang kepala daerah mengganti kepala dinas Dukcapil di daerahnya. Ya, karena politik mungkin diganti. Oh, ternyata salah. Kewenangan untuk mengganti Kadis Dukcapil itu bukan kewenangan kepala daerah, tapi kewenangan dari kementerian. Artinya dia tidak boleh dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan itu. Nah, situlah asas legalitas, ya. Setiap tindakan pemerintah, langkah-langkah kerja yang diambil pemerintah harus memiliki dasar hukum. Itulah asas legalitas. Artinya ditentukan dahulu oleh undang-undang, ya, oleh hukum tata negara apa yang menjadi tugas fungsi suatu organ pemerintahan. Ya, itulah sebagai dasar bagaimana organ-organ tadi bekerja sesuai dengan tupoksi yang dia miliki. Tidak boleh luar itu. Nah, itu sebagai dasar kewenangan dari pemerintah. Ya. Nah, ya. Nah, sekarang berbicara tentang kewenangan pemerintah. Maka walaupun prinsipnya kewenangan pemerintah ini tentu sebagai azas legalitas, ya, pemerintah dalam bekerja, dapat dibedakan bahwa sumber kewenangan pemerintah ini ada beberapa. Ya, saya akan menjelaskan ada 3 sumber dan cara memperoleh kewenangan pemerintah. Jadi dalam arti organ pemerintah itu memperoleh kewenangannya, ya, memperoleh dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangannya itu ada 3. Ada 3 cara atau 3 sumber. Walaupun ini ada 3 sumber berbeda, tapi pada prinsipnya satu. Ini adalah sebagai dasar hukum atau asas legalitas pemerintah dalam melaksanakan suatu tugas-tugas tertentu. Ya, pertama ada yang disebut dengan atribusi. Ya, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan, ya, oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang. Oke, sekarang ini harus dipahami apa yang dimaksud dengan atribusi. Secara sederhana kita mengatakan, ya, atau dapat dikatakan bahwa atribusi inilah pemberian kewenangan, ya, atau pemberian wewenang kepada pemerintah atau kepada seluruh organ pemerintahan, ya, siapa yang memberikan? Oleh pembuat undang-undang, ya. Ya, pembuat undang-undang artinya ketika suatu undang-undang itu dibuat, langsung disebutkan di situ ada lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan-urusan tertentu, gitu. Undang-undang yang menyebutkan langsung secara eksplisit. Misal Undang-Undang Dasar 45. Secara atribusi memberikan kewenangan kepada Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, itu langsung disebutkan secara nyata dalam Undang-Undang Dasar. Itulah atribusi. Artinya kewenangan itu diberikan langsung oleh pembuat undang-undang yang disebutkan dalam undang-undang yang dibuat. Gitu.
Langsung nyata disebut ada amanah undang-undang. Itu undang-undang dasar misalnya, atau undang-undang juga bisa, ya. Undang-undang pemberantasan korupsi, ada apa namanya, undang-undang KPK, ya, disebutkan ada lembaga KPK itu sebagai organ pemerintah yang secara atribusi mendapat kewenangan dari pembuat undang-undang. Termasuk juga KPU misalnya, ada undang-undang yang sebagai dasar, ya, kewenangannya. Ya. Nah, inilah dikatakan atribusi. Jadi kewenangan yang dimiliki oleh suatu organ pemerintah itu langsung diberikan oleh undang-undang. Langsung ditetapkan oleh pembuat undang-undang, disebutkan di undang-undang itu secara nyata bahwa ada organ-organ tertentu yang harus dibuat, yang memiliki kewenangan. Yang tadi saya contoh-contohkan. Ya. Undang-undang dasar mengatur tentang lembaga eksekutif itu presiden, ya. Lembaga legislatif ada MPR, DPR, DPD, lembaga yudikatif ada MA, MK, KY, ya. Ada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota. Itu secara atribusi kewenangannya langsung diberikan oleh pembuat undang-undang. Ya, secara nyata, secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang itu, bisa undang-undang dasar atau undang-undang. Ya. Jadi ini sangat kuat sekali kewenangan atribusi ini. Ya. Yang paling kuat adalah atribusi. Ya, sumber kewenangan dari organ pemerintah itu. Karena langsung melekat di dalam undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Ya. Nah, itu atribusi, ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan delegasi. Ini juga sumber kewenangan. Ya, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Oke, mari kita pahami. Jadi kalau atribusi tadi kewenangannya langsung melekat dalam undang-undang, ya, diberikan oleh pembuat undang-undang tadi secara nyata disebutkan organnya. Nah, sedangkan delegasi tidak. Delegasi ini ada organ lain sebagai pemegang suatu kewenangan, ya. Nah, namun dalam pelaksanaannya, ya, kewenangan itu dilimpahkan kepada organ yang lain, ya, kepada organ yang lain untuk melaksanakan itu. Ya, tentu ini sifatnya struktural, ya, dari organ pemerintah yang lebih tinggi ke organ pemerintah yang lebih rendah, tentu dalam struktur yang sama. Ya, sudah dilimpahkan pelimpahan kewenangan. Istilahnya itu misalnya ada cangkir diisi oleh air penuh, ini sebagai organ pertama yang punya kewenangan. Nah, tapi karena terlalu banyak, ya, sudah melimpah-limpah airnya, maka dituangkannya ke dalam cangkir lain yang lebih kecil agar dapat menampung itu juga. Nah, itulah kira-kira. Jadi hanya pelimpahan kewenangan, ya. Kewenangan dasarnya, ya, ada organ lain sebenarnya lebih tinggi, namun dilimpahkan ke organ lain lebih rendah untuk melaksanakan kewenangan itu, karena mungkin saja mengingat organ ini sudah sangat banyak tugas kewenangannya, ya, maka kalau itu tetap ditangani sendiri, bisa saja nanti tidak berjalan atau lambat, maka dilimpahkan ke organ lain untuk melaksanakan. Bisa, ya. Ya, istilahnya dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, yang sifatnya struktural, dari presiden melimpahkan kewenangan ke gubernur. Bisa, karena gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Berdasarkan azas dekonsentrasi, gubernur ini adalah mendapat pelimpahan kewenangan dari presiden, ya, untuk sebagai perpanjangan tangannya di daerah-daerah, gitu. Nah, itu delegasi. Nah, konsekuensi hukumnya bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat itu sepenuhnya berpindah kepada penerima delegasi. Nah, jadi setelah dilimpahkan, tanggung jawab itu berpindah kepada organ penerima delegasi tadi, sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh pemberi pelimpahan wewenang tadi.
Ya, sesuai dengan itu saja tanggung jawabnya. Ya, misal Presiden melimpahkan kewenangan kepada Gubernur untuk sebagai penguji ranperda misalnya dari kabupaten kota, cukup Gubernur yang memeriksa ranperda, rancangan peraturan daerah. Yang seharusnya itu tugas Presiden dilimpahkan ke Gubernur ya supaya lebih efektif. Nah, ini berpindah ya tanggung jawab dan tanggung gugatnya kepada si Gubernur ini tadi untuk melaksanakan tugas tersebut gitu. Ya. Itu delegasi ya, jadi hanya pelimpahan kewenangan saja. Ada organ lain yang memiliki kewenangan itu, tapi karena terlalu banyak kewenangan ya agar berjalan efektif, lebih cepat, maka dilimpahkan ke organ lain untuk membantu ya melaksanakan itu, dan berpindahlah tanggung jawab pada organ yang diberi pelimpahan, tentu dengan batasan tertentu sesuai dengan apa kewenangan yang dilimpahkan. Ya, nah itulah delegasi. Nah, yang terakhir mandat. Mungkin Anda juga sering mendengar istilah mandat ya. Mandat ini juga adalah sumber atau cara memperoleh kewenangan. Adapun mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan wewenang atau kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Sekilas mandat ini mirip dengan delegasi ya, karena sifatnya adalah ya ada kewenangan dari satu organ yang lebih tinggi yang diberikan kepada organ yang lebih rendah untuk dilaksanakan. Nah, tapi istilahnya kalau dalam delegasi itu pelimpahan, sedangkan dalam mandat ini mengizinkan. Jadi organ yang lebih tinggi itu mengizinkan organ yang lebih rendah. Walaupun secara istilah berbeda, tapi secara teknis ini sama sebenarnya. Nah, hanya saja bedanya, kalau dalam delegasi itu kewenangan tanggung jawab dan tanggung gugat itu berpindah kepada organ penerima delegasi, ya. Sedangkan dalam mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Nah, ya. Jadi walaupun ada organ-organ tertentu yang lebih rendah itu ditugaskan untuk menjalankan suatu tugas-tugas tertentu, tapi tanggung jawab tetap kepada pemberi mandat. Nah, lebih ringan tanggung jawabnya daripada delegasi. Ya, ini yang paling rendah ya tingkatan kewenangan itu. Karena tanggung jawabnya itu tetap kepada pemberi mandat. Walaupun secara teknis ini mirip dengan delegasi, tapi perbedaannya adalah konsekuensi hukum. Ya, kalau dalam delegasi itu tanggung jawab berpindah kepada penerima mandat, penerima delegasi tugas, sedangkan dalam mandat tanggung jawab itu tetap pada pemberi mandat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kewenangan pemerintah itu sendiri, ya, tentu memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi begini ya, pemerintah itu pasti memiliki kewenangan. Kewenangan itu bersumber dari ya bisa secara atribusi dari undang-undang, bisa secara delegasi dari pelimpahan kewenangan, dan bisa juga secara mandataris. Ya, nah ini adalah sumbernya. Nah, sekarang dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah itu sendiri sebenarnya ada ada levelnya lah kira-kira. Karena ada kewenangan sangat mengikat, ada kewenangan yang kurang mengikat, ada yang longgar, begitu. Dalam arti apa? Kewenangan pemerintah yang bersifat terikat, ya, dari namanya sudah jelas ini bahwa terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan menurut Indro Harto. Jadi dalam arti apa? Bahwa kewenangan yang terikat ini bahwa segala tindak tanduk pemerintah itu sangat terikat dengan aturan. Ya. Tidak boleh melenceng sama sekali. Harus sama persis sesuai dengan aturan yang menjadi dasarnya. Tidak boleh mengambil hal-hal lain di luar itu sebagai kreasi, sebagai diskresi, tidak boleh. Ya, dia sangat terikat. Contohnya misal seorang penyidik kepolisian itu tidak boleh ya melakukan
apa namanya SP3, surat perintah penghentian penyelidikan, kalau si tersangka ini tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak boleh menghentikan saja, itu melanggar hukum namanya. Tapi kalau dia memenuhi syarat tertentu, misalnya ya dia tidak cukup bukti ya, atau meninggal dunia gitu, baru ya bisa dikeluarkan. Maka terikat sekali, tidak boleh kewenangan itu tergantung si pemegang kewenangan yang diambil, ya harus sesuai dengan aturannya. Sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu tidak boleh gitu ya. Dia sangat terikat sekali. Jadi segala tindak tanduk pemerintah itu sangat terikat dengan aturan yang menjadi dasarnya. Tidak boleh mengambil di luar itu. Kalau terjadi berarti terjadi apa namanya penyalahgunaan kekuasaan, ya. Maka harus ya ini ada kewenangan tertentu yang seperti ini, ya. Nah, namun ada juga kewenangan itu bersifat fakultatif. Apa yang dimaksud fakultatif? Yaitu terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, ya, masih menurut Indro Harto. Jadi ya ini lebih longgar daripada terikat tadi. Kalau terikat, ya tentu pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan, mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah di luar yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kalau fakultatif lebih longgar, bahwa pemerintah itu atau organ pemerintah itu ya diberi apa namanya sedikit pelonggaran lah dalam mengambil kebijakan sesuai dengan pilihannya, ya atau tidak gitu. Misal contoh, polisi itu bisa saja menilang atau tidak menilang seseorang yang melanggar aturan, melanggar marka jalan misalnya, melanggar traffic light, ya. Dia bisa menilang, bisa tidak. Kalau mau ditilang itu adalah kewenangannya, tidak ditilang berarti itu juga kewenangannya. Mungkin ada pertimbangan tertentu, kan gitu. Ya, mungkin mungkin tetap diberhentikan, ya, tapi dinasihati saja. Lain kali helmnya dipakai, lain kali harus lengkap surat-suratnya misalnya, tapi dibebaskan bisa saja, itu fakultatif. Atau ditilang ketika itu bisa saja, ya, karena itu kewenangannya. Nah, ya begitu. Ada lagi kewenangan itu yang bebas. Nah, ini yang sangat longgar sekali, namanya sih bebas, ya. Terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan, ya, Indro Harjo juga. Nah, jadi ini yang paling longgar sekali. Discretionary power, ya, atau fresh admission, ya, discretionary power fresh admission itulah kewenangan bebas bertindak dari organ pemerintah, ya. Di seorang pejabat administrasi negara itu punya kewenangan bertindak menurut pertimbangannya, itulah diskresi. Nah, dalam kewenangan bebas ini diskresi itu bisa digunakan, ya, dengan sangat besar malah. Jadi suatu keputusan yang diambil oleh seorang organ pemerintah itu atau pejabat pemerintah itu tergantung apa yang menjadi apa namanya, ya, kebijakan atau keinginannya. Ya tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya, apa yang akan diambil oleh dia. Bebas, ya, ya tentu ini biasanya hal-hal yang sifatnya situasional, ya, situasional. Apa ya misalnya terkait dengan apa, bagaimana suatu organ pemerintah itu ya menentukan siapa, misal kalau dalam lelang proyek itu penunjukan langsung misalnya, ya, tender proyek ada yang sifatnya penunjukan langsung, itu bisa cara bebas ditentukan saja siapa pemborongnya, ditunjuk oleh pemerintah tadi, bebas. Kan ada yang tunjuk langsung, ada yang dilelang, tapi nah yang tunjuk langsung ini bisa ditentukan sendiri, gitu, ya. Jadi intinya ya suatu langkah-langkah kebijakan keputusan yang diambil oleh organ pemerintah itu
itu dia memiliki keleluasaan ya dalam menentukan sendiri mengenai apa keputusan atau kebijakan yang akan dikeluarkan. Ya, tentu ini adalah sebagai penggunaan dari discretionary power ya dari seorang pejabat administrasi negara. Tentu walaupun ini adalah kebebasan, tapi bukan berarti juga bisa mengambil keputusan yang semaunya, sesukanya, yang merugikan masyarakat. Ya, tentu harus bijaksana juga. Ya, contoh saja misal seorang presiden dalam mengangkat menteri-menterinya itu kewenangan bebas tuh. Dia boleh menunjuk siapa saja jadi menteri-menterinya. Atau seorang kepala daerah, gubernur, bupati mengangkat kepala dinas itu kewenangan bebas. Dia bisa saja menunjuk siapapun berdasarkan keinginannya, tentu orang-orang yang dianggapnya mampu. Ya, jadi walaupun bebas, bukan berarti juga boleh melanggar hak-hak rakyat. Maka ada yang menjadi pembatasannya juga, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, AUPB, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, ya, efektivitas, efisien dan seterusnya. Itulah sebagai batasan-batasan, walaupun abstrak. Tapi itu dapat menjadi dasar gugatan di pengadilan tata usaha negara. Nah, inilah saudara, ya, materi terkait kewenangan pemerintah. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.